baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Sehat Bu. Oke, baik, terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak sekalian karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini untuk melakukan kegiatan konseling kelompok. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, saya minta salah satu di antara kalian ada yang memimpin membaca doa. Saya Bu. Oke, silakan. Doa dimulai. Oke, sebelum rangkaian kelompok dan saya teman dulu doa. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Sebelum kita terlebih jauh, saya mau bertanya dulu sama kalian. Kalian sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum Bu. Ini baru-baru ini Bu dilaksanakan di sekolah sini. Pertama kali ikut kegiatan ini. Tidak ada Ibu sebelumnya. Baiklah, di sini Ibu akan berusaha menjelaskan dulu apa itu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah yang dilakukan dalam suatu kelompok kecil dan bertujuan untuk membantu siswa mengatasi permasalahan pribadi, sosial, belajar maupun karya melalui dinamika kelompok sama yang kita lakukan hari ini. Dalam layanan ini, siswa diajak untuk saling berbagi, mendengarkan, dan memberikan dukungan satu sama lain dengan bimbingan dari seorang konselor. Adapun tujuan dari pelaksanaan bimbingan kelompok kita pada hari ini yaitu yang pertama, konseling mampu menentukan keinginan, kebutuhan, dan harapan pribadinya dari masalah yang dialaminya. Terus tujuan yang kedua itu konseling mampu menguraikan upaya yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Terus tujuan yang ketiga, konseling mampu memilah upaya yang mendukung dan tidak mendukung dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, konseling mampu merumuskan rencana konkret dan realistis untuk menyelesaikan permasalahannya. Di sini kita akan menjelaskan terkait pembagian peran dalam layanan konseling kelompok. Saya sebagai guru BK akan berperan sebagai fasilitator, yaitu orang yang membimbing jalannya konseling, menjaga dinamika kelompok, dan serta membantu siswa mencapai tujuan konseling secara bersama. Peran kalian sebagai siswa yang pertama itu berpartisipasi dalam diskusi, saling mendengarkan dan memberi umpan balik, menunjukkan sikap terbuka dan saling menghargai, bersedia untuk belajar dari pengalaman satu sama lain. Selanjutnya yaitu asas-asas dalam pelaksanaan konseling kelompok. Di sini dalam konseling kelompok itu terdapat beberapa asas. Asas yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi semua hal yang dibicarakan dalam kelompok ini harus dijaga kerahasiaannya oleh semua anggota, termasuk konselor. Yang kedua itu asas kesukarelaan. Maksud dari asas kesukarelaannya itu keikutsertaan siswa dalam kelompok bersifat sukarela tanpa paksaan. Cantik yang terpaksa datang ke sini. Tidak ada Bu. Terus yang ketiga asas keterbukaan. Kalian semua diharapkan bersikap jujur dan terbuka dalam mengungkapkan isi pikiran, perasaan, atau masalah yang dialami. Oke, saya meminta kepada kalian untuk mengucapkan janji ikrar. Jadi di sini saya akan berikrar. Saya akan mengucapkan sebuah ikrar dan kalian akan mengikutinya. Siap? Siap. Ikrar janji kerahasiaan.
ikrar janji kerahasiaan. Saya berjanji untuk menjaga kerahasiaan Saya berjanji untuk menjaga kerahasiaan semua hal yang dibicarakan semua hal yang dibicarakan dalam kelompok ini dalam kelompok ini dan tidak akan membocorkannya dan tidak akan membocorkannya kepada siapapun di luar kelompok. kepada siapapun di luar kelompok. Selanjutnya itu kontrak layanan. Yang pertama, kita tuh harus buat kesepakatan dulu dalam mengikuti kegiatan konseli kelompok dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti seluruh sisi konseli kelompok dengan aktif dan bertanggung jawab. Sepakat ya sama pernyataan itu. Sepakat Bu. Yang kedua, menjaga kerahasiaan semua hal yang dibicarakan dalam kelompok. Sepakat ya? Sepakat. Saling menghormati, tidak menghakimi dan memberi kesempatan bicara kepada semua anggota. Sepakat. Bersikap terbuka, jujur dan saling mendukung dalam proses konseling. Sepakat Ibu. Sepakat ya, kita apa di antara kalian yang paling utama atau yang mau terlebih dahulu mengungkapkan permasalahan yang kalian hadapi? Sabu. Apa masalahnya Putri? Suka mengantuk Bu. Kurang banyak juga ya Bu. Ini masalah itu Ibu. Tadi itu dia Bu, suka kamu ngantuk kelas. Ini suka mengantuk karena apa? Nggak tahu Bu, padahal bagus di kualitas itu tapi Biasanya di bulanan. yang memang suka mengantuk Bu. Oke, terima kasih karena sudah bersedia menyampaikan isi pikiran, perasaan. Selanjutnya, siapa lagi? Saya Bu. Saya bermasalah Bu. Sulit memahami salah satu mata pelajaran di sekolah ini. Mata pelajaran nih. Iya, kenapa selalu nilai-nilai 50? Kalau kita Ibu mau ke apa? Itu nih mata apa yang Mau ke matematika Ibu. Pakai matematika. Kau tahu ya matematika? Kenapa belajar ini? Boleh jujur Bu, aku suka gurunya. Oh, dari sini. Apa lagi permasalahan? Itu Ji. Sakit ini. Nih kalau misalnya bukan guru matematika kamu. Tidak Kalau sama di sikapnya Ibu sampai lakukan, aku suka dia lagi Bu. Nama saya jelasin nih. Cindy? Iya Bu. Kalau Dini, Saya Bu, saya Audi, kurang semangat. kurang semangat. Udah punya mata tinggi kayaknya dia. Ini semangatnya dulu tuh. Apa-apa itu darah aku kayak kurang semangat tadi. Sekolah biar kayak belajar begitu. Oke, dari permasalahan yang kalian sebutkan tadi, saya memberikan kesempatan kepada kalian untuk mendiskusikan masalah siapa yang akan kita masalah siapa yang akan kita berusaha selesaikan hari ini. Cindy. Maaf ke Ibu. Cindy Bu, fix Cindy. Saya pribadi. Oke, baik. Jadi kalian sudah bersepakat dari masalah yang akan kita hadapi. Masalah bukan tadi. Tunggu dulu, Cindy, boleh? Cindy jelaskan lebih detailnya kenapa kamu merasakan hal serupa. Kalau demikian, Cindy coba kamu jelaskan kenapa kamu bisa merasakan perasaan yang kamu sebutkan tadi itu. Ya Bu. Itu masalah itu tak suka mata pelajaran matematika karena saya suka gurunya Ibu. Terlalu galak itu menurutku baru kalau biasa mengajar gitu Bu. Kayak
kepada sendiri? Saya Bu mau itu kata tidak pernah memang melakukan refleksi supaya memang banyak siswa yang tak suka yang situasi itu sendiri yang Bisa dijawab Ibu? Langsung dijawab. Iya. Kalau sejauh ini tuh setelah kami guys seperti tidak pernah refleksi begitu apa kurangnya apa bedanya begitu selama sudah mengajar toh dia juga sudah mengajar langsung saya pulang saya kelas begitu. Kalau misalkan banyak nih juga yang tak suka itu teman saya sendiri memang kayak gawat nih baru sampai ada nama penyebutannya apa namanya itu kalau Kenapa begitu ke antara ibu ini Oh. kepala biasa dipanggil kan begitu nih Yang lain? kalau saya kayaknya tidak ada di kelas sebenarnya saya juga tidak suka tapi itu bukan itu aku sekarang kayak permasalahan sekarang jadi tidak mengungkapkan di sana jadi apa kamu rasakan apa sekarang berarti sama ini guys tapi itu bukan itu tidak bukan masalah sekarang iya terus iya Apakah yang Cindy inginkan dari permasalahan ini? Bapak saya ganti guru Bukan apa yang konselor inginkan dari permasalahan yang dialaminya? saya mau ke ibu saya bisa mengikuti atau mengikuti mata pelajaran itu dengan rasa yang sangat dengan rasa yang senang begitu kayak tidak terpaksa tidak merasa kayak tertekan sama gurunya Sejauh ini apa yang kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang kamu alami? sejauh ini tidak ada sih ibu cuma mencoba ya terus ya tetap masuk di kelasnya Apakah yang kamu lakukan dengan cara tetap masuk ke kelas itu sudah sesuai atau tidak? sudah termasuk sesuai sih ibu tapi kayak kurang senang nggak juga ikuti video saya tidak ikhlas tidak semangat semangat belajar itu kayak tidak sukai mata pelajarannya biasa tidak memuaskan yang baik Terus apa rencana kamu untuk mengatasi permasalahan kamu ini? Bapak tahu supaya saya itu bilang harus nomor sedikit perilakunya yang galak-galak teman siswa dan supaya tidak mengajukan dalam membandingkan siswanya Baik, di sini Ibu akan membagikan training cap terkait dengan apapun ilmu terhadap masalah yang ini training care untuk Ratna. Kamu di sini diminta untuk menuliskan rencana apa yang ingin kamu lakukan untuk mengatasi permasalahanmu. Terus di sisi body ada training card. Jadi kamu di sini disuruh meminta untuk menuliskan apa yang ingin kamu lakukan untuk mengatasi masalahmu. Dan teman-temanmu yang lain itu bertugas untuk memberikan tanggapan, solusi atau masukan. Kalau PNS mau ketemu Pak Ketua Komite urusan lain kalau orang tulis
sebuah lembar komitmen. Saya minta kamu membacanya dan jika kamu setuju kamu bisa tanda tangani supaya kamu bisa menjalankan rencana yang kamu tulis itu. Baik, jadi di sini saya akan berusaha untuk bicara langsung dulu sama guru yang bersangkutan. Saya akan berusaha akan bekerja sama dan berusaha untuk mengkomunikasikan masalah yang kamu hadapi. Baiklah, setelah proses konseling ini selesai, bagaimana perasaan kalian? Senang, bagus. Kalau yang lain bagaimana? Ada lagi? Saya pribadi menyadari bahwa permasalahan saya ternyata tidak sendiri, ada yang lebih mempermasalahkan. Oke, baik. Saya minta salah satu di antara kalian ada yang menyampaikan pesan dan kesannya terkait kegiatan kita hari ini. Ini Bu. Senang Bu, senang. Saya merasa lega karena apa yang selama ini menjadi masyarakat sudah punya solusi. Dapat pengalaman baru juga Ibu, tidak pernah begini sebelumnya. Oke, baik. Jadi untuk mengukur keberhasilan kegiatan layanan kita hari ini, saya akan membagikan sebuah link sebagai hasil refleksi kita. Tolong di-share ya ke teman-temannya. Ya Bu. Batasnya itu sampai besok. Banyak Ibu berisi. Lumayan. Tapi sebentar ini. Oke. Sudah bisa puisi Bu. Dan Ibu. Oke, atas kesempatannya untuk hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini itu dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga masalah yang kalian keluhkan hari ini itu bisa segera terselesaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.